Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hawadithu, ya, hawadithu. Mana kitabnya? Belum beli. Yang belum beli berdiri. Yang enggak bawa kitab berdiri. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kalau yang baru halaman 36. Hawadithu, banyak kejadian. Hawadithu, banyak kejadian. Fis sanatir rabi'ah, di tahun keempat, nazalah turun Jibril fi ghazwati dzatir riqaih, di perang dzatir riqa, bi sholatil khaufi, membawa syariat solat khauf, membawa syariat solat khauf. Membawa syariat solat khauf. Wa fi hadhil ghazawati, dan di dalam perang ini aidan juga nazalat turun rukhsatut tayammumi, rukhsah tayammum, kebolehan tayammum. Nazalat turun rukhsatut tayammumi, apa kebolehan tayammum? Jadi orang-orang mulai zaman dahulu sangat mementingkan solat, sampai-sampai mereka tetap solat, dan walaupun dalam keadaan perang. Solat di saat perang, dalam keadaan perang, namanya solat khauf, solat dalam keadaan takut.
dalam keadaan takut pun mereka masih mengingat solat, apalagi dalam keadaan aman sentosa. Apabila tidak menemukan air, maka mereka bertayamum. Itulah gambaran sahabat. Kita itu diperintahkan untuk mengikuti kegigihan, kesemangatan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ashabi kan nujum, iktadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu seperti bintang-bintang. Apabila kalian mengikutinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa fi hadhihi sanah, dan di tahun ini pula tuwfiyat wafat Zainabuh. Siapa Zainab? Zaujur Rasulih, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini awalnya istri anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bercerai dengan Zainab, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu apabila seseorang menikah mantan istri anak angkat, itu dicela, dianggap haram. Ketika Rasulullah menikahi mantan istri anak angkat, maka hilanglah persepsi salah itu. Jadi Rasulullah, kehebatan Rasulullah ketika ingin mensyariatkan sesuatu, di samping Rasulullah menjelaskannya, Rasulullah juga mempraktekkannya. Ini kenapa tidak bawa kitab? Lain kali bawa kitab. Yang tilmidah juga yang tidak bawa kitab berdiri. Ya Allah. Wa Abu Salamah, dan Abu Salamah ibnu ammatihi, putra bibinya alaihi salatu wassalam. Wa huwa, adapun Abu Salamah, akhuhu, ialah saudara Nabi, minar radha'ih, dari sepersusuan. Jadi di tahun keempat
saudara rodok Rasulullah namanya Abu Salamah wafat. Ngobrolnya nanti ya. Sekarang fokus mengartikan kitab dulu. Wa fiha, dan di tahun ini pula, wa fiha, dan di tahun ini pula, diartikan nomor 3, jangan ngelamun. Wa fiha, dan di tahun ini pula, zawajah, menikahi ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi Ummah Salamatah, Ummu Salamah. Istri Rasulullah Zainab wafat, Rasulullah menikah lagi di tahun ini, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri atau perempuan yang pernah menolak pinangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dilamar oleh Rasulullah, Ummu Salamah pernah menolak. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, perabot rumahnya, kasut dan lain-lainnya. Uniknya, ini ada cerita yang menarik ini. Ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, biasanya dalam pernikahan itu kan ada yang masak. Jadi Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Salamah, beliau berdua itu masak sendiri. Jadi menikah, di samping menikah mereka masak untuk tamu. Ummu Salamah ini merupakan perempuan yang setia kepada mantan suaminya, Abu Salamah. Setia. Ketika dilamar oleh Rasulullah, Ummu Salamah sempat menolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhirat seorang perempuan apabila meninggal dan di dunia pernah menikah dengan banyak suami, maksudnya menikah dengan satu suami wafat, menikah lagi dengan suatu suami wafat lagi, menikah lagi. Maka kelak di akhirat perempuan ini bisa memilih dengan siapa dia bersama. Maka perempuan itu yang di dunia sempat menikah beberapa kali akan hidup bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Wa fiha, dan juga Ummi Salamah ini merupakan perempuan yang cerdas. Ummi Salamah banyak hafal hadis.
Wa fiha, dan di tahun itu pula, nomor 4, wulidah, dilahirkan Al-Husainu, Husain bin Ali putra Ali. Jadi di tahun keempat Hijriah lahir cucu baginda Nabi namanya Husain. Husain ini cucu yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wafat di usia kurang lebih 78 di Karbala. Jadi Husain ini wafat, diputus lehernya oleh orang-orang. Wa fiha, dan di tahun itu pula amarah, memerintahkan Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit ayata'allamah, untuk belajar. Ayo diartikan, jangan banyak ngelamun. Ayata'allamah, untuk mengartikan, untuk belajar. Kok untuk mengartikan? Ayata'allamah, untuk belajar kitabatal Yahudi, tulisan orang Yahudi. Liyaktubah, untuk dia menulis, lahu, untuk Nabi, ilaihim, kepada Yahudi, wa yaqra'ah, dan Zaid membaca, lahu, untuk Nabi, ma, apa saja, yaktubuna, yang menulis Yahudi, ilaihi, pada Nabi. Jadi Rasulullah punya sahabat muda, punya santri yang masih muda, tapi meskipun masih muda, termasuk sahabat yang rajin belajar, khususnya belajar bahasa asing. Namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini orangnya yang rajin dan pernah diperintah oleh Rasulullah untuk belajar bahasa asing. Untuk belajar bahasa asing. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai santri untuk banyak belajar
bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dengan pengetahuannya, karena Zaid bin Sabit menguasai banyak bahasa, Zaid bin Sabit menjadi Menteri Pendidikan Rasulullah, sekretaris Rasulullah, mempunyai peran penting di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika membaca surat dari kaum Yahudi, ayo fokus ngartikan kitab, gak usah ngobrol terus. Ketika membaca surat dari kaum Yahudi, yang membacakan itu Zaid bin Sabit. Ketika Rasulullah ingin menulis dengan kaum Yahudi, maka yang menuliskan Zaid bin Sabit. Kenapa yang ditunjuk Zaid bin Sabit padahal masih muda? Karena Zaid bin Sabit ini adalah sahabat yang cerdas, menguasai banyak bahasa. As-sanatul khamisah, tahun kelima minal hijrah, dibuka minal hijrah, dari hijrah. Ghazwatuh Dumatil Jandal, perang Dumatil Jandal. Ya Allah. Ghazwatu Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Asbabuh Islamih Bani Mustalik, faktor-faktor keislaman Bani Mustalik. Satu, Fisanatil khamisah, di tahun kelima minal hijratih, dari hijrah, hadasa, terjadi Ghazwatuh Dumatil Jandal, perang Dumatil Jandal. Dumatil Jandal itu sebuah daerah antara Syam dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan kabilah lain di Dumatil Jandal bersama 1000 pasukan. Kenapa diperangi oleh Rasulullah? Karena orang-orang tersebut apabila bertemu dengan orang lain dibunuh. Jadi ada kelompok jahat. Kalau ada orang lain yang lewat itu dibunuh. Mendengar itu Rasulullah mendatangi dan memeranginya. Tujuannya apa? Untuk memberhentikan aksi-aksi teroris yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi Rasulullah itu pemberani. Kalau ada penjahat suka membunuh, didatangi, diperangi, disuruh berhenti. Walam yahdus,
dan tidak terjadi fiha di tahun itu harbun peperangan, li'annahu karena harabah. Ayo jangan main ballpoint, diartikan kitabnya. Ayo jangan bising suaranya, yang artikan tangannya. Belajar mengartikan kitab. Saya ketika belum bisa mengartikan kitab, tetap mengartikan dengan Latin. Jadi harus berusaha. Jangan sembarangan mengartikan kitab. Harabah kabur, harabah kabur, man mereka, fiha di Dumatil Jandal. Jadi ketika didatangi para pembunuh itu oleh Rasulullah, mereka kabur. Wataroku dan mereka meninggalkan masyiyatahum, hewan ternak mereka, fagoni mahal muslimun, kemudian orang-orang Islam mengambilnya. Jadi ada kelompok yang kelakuannya itu bejat, suka membunuh orang lain. Mendengar kebejatan itu, Rasulullah datang untuk memberhentikan perilaku-perilaku buruk mereka. Kemudian setelah sampai di sana, ternyata mereka kabur dan meninggalkan harta-harta mereka, sehingga tidak terjadi peperangan. Wa fiha dan di tahun itu pula, wa fiha dan di tahun itu pula, hadasat terjadi. Ayo yang belakang yang ngobrol diam dulu. Hadasat terjadi Ghazwatu Bani Mustalik. Ayo diam dulu. Terjadi perang Bani Mustalik. Terjadi perang Bani Mustalik. Latar belakang terjadinya peperangan ini karena Nabi mendapatkan kabar bahwa pemimpin Bani Mustalik namanya Al-Harith bin Abduddar itu menghimpun kaumnya untuk membunuh kaum muslimin. Kenapa Rasulullah memerangi mereka? Karena kaum Bani Mustalik ada indikasi untuk menyerang kaum muslimin, untuk membunuh kaum muslim. Sebagai tindakan preventif, maka Rasulullah beserta kaum muslimin menyerang. Ya, karena tadi mulainya lambat, ya nanti selesai jam 12.20. Jadi antara akhlak saya itu ketika ngaji kepada para guru saya,
Saya tidak lihat jam. Ya. Khawatir ngasih kode disuruh cepat berhenti. Alladzi yang tajamma'u, yang mereka berkumpul limuharabatil muslimin, untuk memerangi orang-orang Islam. Jadi ada kabilah namanya Bani Mustalik yang berinisiatif memerangi kaum muslimin, namun oleh Rasulullah digagalkan. Tiga kharajah keluar ilaihim, menemui mereka, ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijam'in kathirin, dan jumlah yang banyak, fa asabahum, kemudian Rasulullah mengalahkan mereka. Wasaba, dan menawan al-muslimunah, orang-orang Islam, nisa'ahum, perempuan-perempuan Bani Mustalik, warijalahum, dan tokoh-tokoh Bani Mustalik, wa dzurriyyatahum, dan keturunan Bani Mustalik, wa amwalahum, dan harta-harta Bani Mustalik, wa qutilu, dan dibunuh, wa atau wa qatalu, dan membunuh muslimin, dan membunuh muslimin, minhum, dari mereka, asrotan, sebanyak 10, wa asaruhum, dan muslimin menawan mereka, jami'ahum, selebihnya. Wa kanah, dan ada minal asro, dari tawanan, Barrah, namanya Barrah, perempuan, bintuh ra'isihim, putri kepala suku mereka, bintu ra'isihim, putri kepala suku mereka, fatazawwajaha, kemudian menikahinya, ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasammaha, dan menamainya, dan Rasulullah menamainya Juwairiyah. Falamma sami'ah, dan tatkala mendengar, ayo diartikan, jangan ngelamun. Banu Mustalik, siapa Bani Mustalik? Bidzalikah, kejadian itu, aslamu, mereka masuk Islam, jami'uhum, seluruhnya. Ayo diam, yang anteng, yang khusyuk, yang tenang. Jami'uhum, seluruhnya, wasaru, dan mereka menjadi aunan, penolong,
lil muslimin, kepada orang-orang Islam, ba'da angkanu, setelah mereka a'da'ahum, menjadi musuh-musuh muslimin. Jadi terakhir, setelah Bani Mustalik itu dikalahkan oleh Rasulullah, sebagian dari mereka ada yang dibunuh oleh tentara muslim, sebagian mereka ada yang ditawan. Di antara tawanan itu ada perempuan yang sangat cantik, ya, putrinya pemimpin Bani Mustalik. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Namanya itu Rabbah. Rabbah kemudian diganti namanya oleh Rasulullah, diganti menjadi Juwairiyah, putri pimpinan klan Bani Mustalik. Diperistri oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Setelah orang-orang kafir mendengar pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah, tentara Bani Mustalik masuk Islam semuanya, ya. Kemudian mereka menolong tentara kaum muslimin dan damai. Kenapa? Karena dahulu ketika ada orang lain menikahi bangsanya, maka dia akan menjadi orang terhormat dan menjadi orang yang dekat. Jadi Rasulullah itu menikahi putri pemimpin Bani Mustalik untuk mendamaikan kericuhan antara tentara muslimin dengan tentara Bani Mustalik, ya. Jadi setelah dinikahi oleh Rasulullah, terjadilah perdamaian. Itulah tujuan mulia Rasulullah menikahi Juwairiyah, seorang perempuan yang sangat cantik dari kabilah Bani Mustalik. Jadi bukan semata-mata karena nafsu, ya, tapi semata-mata karena kepentingan Islam. Zar, pinjam tawajuhatnya. Ada yang bawa tawajuhat? Wallahu a'lam bishawab. Bawa tawajuhat semua? Ya. Tahun depan bawa. Ya. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tausil li kulli haubatan wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ufirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa
iril khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajama amina rabbi asma ya rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna labikatisa minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was-sahbi ada datashi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi ya rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya yang tilmidah duluan, sallu ala Nabi Muhammad.